TKR pertama, yang nanti menjadi TNI. Dan Komandan Divisi Pertama TKR itu bernama Kolonel Kiai Haji Samun, pengasuh pesantren di Banten. Komandan Divisi ketiga masih Kiai, yakni Kolonel Kiai Haji Arwiji Kartawinata, Tasikmalaya. Sampai tingkat resimen Kiai juga yang memimpin. Fakta, Resimen 17 dipimpin oleh Letnan Kolonel Kiai Haji Iskandar Idris. Resimen 8 dipimpin Letnan Kolonel Kiai Haji Yunus Anis. Di batalion pun banyak komandan Kiai. Komandan Batalion TKR Malang misalnya, dipimpin Mayor Kiai Haji Iskandar Sulaiman yang saat itu menjabat Rais Suryahno Kabupaten Malang. Ini dokumen arsip nasional, ada Sekretariat Negara dan TNI. Tapi semua data itu tidak ada di buku bacaan anak SD SMP SMA. Sehingga seakan tidak ada peran Kiai Haji Hashim Asy'ari yang ditetapkan pahlawan oleh Bung Karno pun tidak ditulis. Jadi jasa para kiai dan santri seakan tidak terlihat dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia ini. Waktu itu, Indonesia baru berdiri. Tidak ada duit untuk bayar tentara. Hanya para kiai dengan santri-santri yang menjadi tentara dan mau berjuang sebagai militer tanpa bayaran. Hanya para kiai, dengan tentara-tentara Hizbullah yang mau korban nyawa tanpa dibayar. Sampai sekarang pun, Nu masih punya tentara swasta namanya Banser, ya gak dibayar. Tentara itu baru menerima bayaran pada tahun 1950. Selama perjuangan 45 sampai di tahun 50-an itu, tidak ada tentara yang dibayar negara. Kalau mau mikir, tanggal 10 November Surabaya adalah peristiwa paling aneh dalam sejarah. Kenapa? Kok bisa ada pertempuran besar yang terjadi setelah Perang Dunia selesai tanggal 15 Agustus? Sebelum pertempuran tanggal 10 November, ternyata ada perang 4 hari di Surabaya. Tanggal 26, 27, 28, tanggal 29 Oktober tahun 1945. Kok, ujuk-ujuk, muncul perang 4 hari ceritanya gimana? Jawabnya, karena sebelum tanggal 26 Oktober Surabaya bergolak. Setelah ada fatwa resolusi jihad PBNU pada tanggal 22 Oktober. Kini diperingati sebagai Hari Santri. Tentara Inggris sendiri aslinya tidak pernah berpikir akan perang dan bertempur dengan penduduk Surabaya. Perang selesai kok, begitu pikirnya. Tapi karena masyarakat Surabaya terpengaruh fatwa dan resolusi jihad, mereka nyerang Inggris, yang waktu itu mendarat di Surabaya. Sejarah inilah yang selama ini ditutupi. Jika resolusi jihad ditutupi, orang yang membaca sekilas peristiwa tanggal 10 November akan menyebut tentara Inggris, ora waras. Ngapain ngebumi kota Surabaya tanpa sebab? Tapi kalau melihat rangkaian dari resolusi jihad, baru masuk akal. Oh ya, mereka marah karena jenderal dan pasukannya dibunuh arek-arek bonek Surabaya. Fatwa jihad muncul karena Presiden Soekarno meminta fatwa kepada PBNU, apa yang harus dilakukan warga negara Indonesia kalau diserang musuh mengingat Belanda ingin kembali menguasai. Bung Karno juga menyatakan bagaimana cara agar negara Indonesia diakui dunia. Sejak diproklamasikan tanggal 17 Agustus tidak ada satupun negara di dunia yang mau mengakui. Oleh dunia, Indonesia diberitakan sebagai negara boneka bikinan Jepang. Bukan atas kehendak rakyat. Artinya, Indonesia disebut sebagai negara yang tidak dibela rakyat. Fatwa dan resolusi jihad lalu dimunculkan oleh PBNU. Gara-gara itu, Inggris yang mau datang tanggal 25 Oktober tidak diperbolehkan masuk Surabaya karena penduduk Surabaya sudah siap perang. Ternyata sore hari, Gubernur Jawa Timur mempersilakan. Silahkan Inggris masuk tapi di tempat yang secukupnya saja. Ditunjukkanlah beberapa lokasi. Kemudian mereka masuk. Tanggal 26 Oktober ternyata Inggris malah membangun banyak pos-pos pertahanan dengan karung-karung pasir yang ditumpuk dan diisi senapan mesin. Loh, ini apa maunya Inggris? Kan sudah tersiar kabar luas kalau Belanda akan kembali menguasai Indonesia dengan membonceng tentara Inggris, begitu kata arek-arek. Pada tanggal 26 Oktober sore hari, pos pertahanan itu diserang massa penduduk Surabaya dari kampung-kampung keluar, Nawur, pasukan Inggris. Ayo, tawuran. Para pelaku mengatakan, itu bukan perang mas, tapi tawuran. Kenapa?
Gak ada komandannya. Gak ada yang memimpin. Pokoknya wong krungu jihad. Jihad, Mbah Hashim. Mbah Hashim. Berduyun-duyun. Are-are Surabaya sudah keluar rumah semua dan langsung tawur sambil teriak, Allahu Akbar. Dan itu berlangsung tanggal 27 Oktober. Mereka bergerak karena seruan jihad Mbah Hashim itu disiarkan lewat langgar-langgar, masjid-masjid, dan speaker-speaker. Pada tanggal 28 Oktober tentara ikut arus arek-arek, ikut gelut dengan Inggris. Masa langsung dipimpin tentara. Dalam pertempuran tanggal 28 Oktober ini, 1.000 lebih tentara Inggris mati dibunuh. Tapi tentara tidak mau mengakui. Karena Indonesia meski sudah merdeka, belum ada yang mengakui. Itu jadi urusan besar tingkat dunia jika ada kabar tentara Indonesia yang bunuh Inggris. Tentara tidak mau ikut campur. Negara belum ada yang mengakui kok sudah klaim bunuh tentara Inggris. Itu semua ikhtiar are-are Surabaya kabeh. Pada tanggal 29 Oktober pertempuran itu masih terus terjadi. Inggris akhirnya mendatangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk mendamaikan. Pada tanggal 30 Oktober ditandatanganilah kesepakatan damai tidak saling tembak-menembak. Yang tanda tangan Gubernur Jatim juga. Sudah damai, tapi masa kampung tidak mau damai. Pada tanggal 30 Oktober, akhirnya Brigadir Jenderal Malabi digranat are-are Surabaya. Mati mengenaskan di tangan pemuda Ansor. Ditembak, mobilnya digranat di Jembatan Merah. Sejarah kematian Malabi ini tidak diakui oleh Inggris. Ada yang menyebut Malabi mati dibunuh secara licik oleh Indonesia. Aneh. Jenderal mati tapi disembunyikan sebabnya karena malu. Inggris marah betul. Masa negara kolonial kalah. Mereka malu dan bingung. Perang sudah selesai, tapi pasukan Inggris kok diserang, jenderalnya dibunuh. Apa ini maksudnya? Kalau sampai tanggal 9 November jam 6 sore pembunuh Malabi tidak diserahkan, dan tanggal itu orang-orang Surabaya masih yang memegang bedil, meriam des tidak menyerahkan senjata kepada tentara Inggris, maka tanggal 10 November jam 6 pagi Surabaya akan dibombardir lewat darat, laut, dan udara. Begitu amuk jenderal tertinggi Inggris. Datanglah 7 kapal perang, langsung ke pelabuhan Tanjung Perak. Meriam Inggris sudah diarahkan ke Surabaya. Diturunkan pula meriam howitzer yang khusus untuk menghancurkan bangunan. 1 skuadron pesawat tempur dan pesawat pengebom juga siap dipakai. Surabaya kala itu memang mau dibakar habis karena Inggris marah kepada pembunuh Malabi. Pada tanggal 9 November jam setengah 4 sore, Mbah Hashim yang baru pulang usai konferensi Masyumi di Jogja sebagai ketua, mendengar kabar are-are Surabaya diancam Inggris. Fardu ain bagi semua umat Islam yang berada dalam jarak 94 kilo dari kota Surabaya untuk membela kota Surabaya. 94 kilo itu jarak dibolehkannya sholat qosyur. Wilayah Sidoarjo, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, wilayah Mataraman, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jombang datang semua karena dalam jarak radius 94 kilo. Dari Kediri, Lirboyo ini datang dipimpin Kiai Mahrus. Seruan Mbah Hashim langsung disambut luar biasa. Bahkan Cirebon yang lebih dari 500 kilo datang ke Surabaya ikut seruan jihad PBNU. Anak-anak kecil bahkan orang-orang dari lintas agama juga ikut perang. Orang Konghucu, Kristen, dan Buddha semua ikut jihad. Selain Malabi, pertempuran di Surabaya menewaskan Brigadir Jenderal Loder Saiman. Luar biasa pengorbanan are-are Surabaya, para kiai, dan santri. Tapi lihat, apa yang terjadi di kemudian hari kepada para kiai. Demikian kultuet tagar Dutai Lemkom, dari Kiai Haji Agus Sunyoto saat menghadiri bedah buku, fatwa dan resolusi jihad, di Pondok Lirboyo tanggal 3 November tahun 2017. Menjelang Hari Santri,